Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. 5 penimbun BBM bersubsidi di Samarinda ditangkap polisi bersama barang bukti. COVID-19 di Balikpapan kembali melonjak. 3 pasien meninggal akibat wabah tersebut. Pemkab Kutai Kartanegara kesulitan mencari investor untuk mengelola objek wisata Pulau Kumala. Andre, Fahrid, Rizky, Bambang, dan Yuda Senin siang digelandang ke Mapolresta Samarinda. Mereka ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka karena tertangkap basah menimbun BBM bersubsidi jenis solar. Bersama para tersangka disita barang bukti mobil dan drum untuk mengangkut dan menampung BBM. Ini 2 nih kan? Otak penimbunan tersebut Andre, sedang 4 lainnya hanyalah sopir. Solar yang dibeli di SPBU ditimbun di sebuah lokasi di Jalan PU Samarinda Seberang. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Adli menyatakan, penimbunan solar ini terungkap saat polisi melakukan patroli dan mendapati beberapa kendaraan mencurigakan saat mengantre di SPBU Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang. Jadi untuk kronologis kejadiannya kami mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya kegiatan pengambilan solar atau bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari salah satu SPBU yang kemudian ditampung di suatu tempat oleh seseorang. Dari hasil informasi tersebut, kemudian rekan-rekan dari Satreskrim melakukan penyelidikan secara mendalam, melakukan pembuntutan, sampai akhirnya kita menemukan beberapa kendaraan yang kita duga digunakan sebagai alat angkut untuk mengambil solar atau bahan bakar minyak dari SPBU. Akibat ulahnya tersebut, kelima tersangka dijerat Undang-Undang Cipta Kerja dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Yogi pencuri 3 telepon genggam di rumah warga kawasan Karang Ambun, Tanjung Redep Brau, Senin siang dipertemukan dengan korban. Pertemuan ini untuk memastikan kesanggupan pelaku mengganti ponsel korban yang dicuri pelaku. Korban akhirnya mencabut laporannya setelah pelaku bersedia mengganti kerugian. Keduanya pun kemudian menandatangani kesepakatan. Melihat kesepakatan tersebut, orang tua pelaku terharu. Ia tidak menyangka anaknya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sempat ditahan masih diberi pengampunan dan dibebaskan dari perkara. Alhamdulillah wajibnya mau mencabut istilahnya karena anak-anak ini kan belum pernah melakukan, tapi ini lapangan. Sebenarnya jangan berteman, teman dengan anak muda gitu kan. Mulai SMP, SMA sampai sekarang kan. Siap. Jadi sebagai dari pihak keluarga merasa bersyukur Bang. Ini alhamdulillah merasa bersyukur. Perkara dari saudara Yogi. Polisi menegaskan, pembebasan tersangka merupakan bagian dari program restoratif justice atau keadilan restoratif. Tersangka dibebaskan setelah korban mencabut perkaranya.
Pertimbangan lain adalah tersangka sebelumnya tidak pernah terlibat kejahatan. Adapun tujuan dari restoratif justice ini, kami sebagai polisi Satuan Reskrim masih memberikan kesempatan kedua untuk terduga tindak pidana pencurian, dikarenakan memang dari saudara Yogi sendiri belum pernah melakukan kriminal, tidak kriminal. Jadi ada kesempatan kedua. Sebelumnya Yogi ditangkap dan ditahan selama 1 minggu karena mencuri 3 ponsel korban. Setelah dibebaskan, Yogi berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Regu pencarian Posar Samarinda Senin siang dipersiapkan untuk menggelar operasi pencarian dan pertolongan terhadap seorang warga yang dilaporkan hilang di Sungai Belayan, Kembang Janggut, Kutai Kartanegara. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan, Melkianus Kota menyatakan peristiwa ini bermula saat Kardi, warga desa Tanah Genting, Sabtu pagi berpamitan hendak mencari bambu di seberang sungai. Aktivitas yang kerap dikerjakan itu sempat terlihat warga. Saat meninggalkan rumah, korban hanya mengenakan baju kaos dan bersarung. Terbang mobil Pagi ini kami Kantor SAR Balikpapan menerima informasi yaitu ada laka kapal 1 orang yang lost contact di Sungai Belayan, Desa Genting, Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi kami terima informasi hari ini itu pada pukul 09.05. Pelapor yaitu Ibu Yati, keluarga korban, melaporkan bahwa 1 orang yang pergi melaut dan belum kembali hingga saat ini. Untuk waktu kejadian sendiri yaitu hari Sabtu tanggal 29 Oktober tahun 2022 pukul 23.00. Untuk operasi SAR kali ini, Regu Pencarian Posar Samarinda mengerahkan 5 personel, perahu karet, peralatan medis, dan selam. Pencarian ini melibatkan satuan lain mulai BPBD, Polsek Kembang Janggut, warga, dan keluarga. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 5 penimbun BBM bersubsidi di Samarinda ditangkap polisi bersama barang bukti. COVID-19 di Balikpapan kembali melonjak, 3 pasien meninggal akibat wabah tersebut. Pemkab Kutai Kartanegara kesulitan mencari investor untuk mengelola objek wisata Pulau Kumala. Dinas Kesehatan Balikpapan mengimbau warga untuk kembali meningkatkan kewaspadaan menyusul peningkatan pasien COVID-19 yang saat ini menjalani perawatan. Peringatan ini harus direspon cepat oleh warga mengingat peningkatannya mencapai 200% dan bahkan 3 pasien dinyatakan meninggal karena COVID-19 dengan komorbid atau penyakit bawaan. Bulan depan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliarti menyatakan, peningkatan kasus COVID-19 di Balikpapan mulai terjadi minggu ke-41 tahun 2022.
Awalnya hanya 7 kasus dan di minggu ke-42 meningkat menjadi 108 kasus. Kondisi ini semakin memprihatinkan karena di minggu ke-43 pasien yang terpapar sudah 343 kasus. Baik teman-teman, kita terlebih dulu kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Minggu ke-41 yang lalu itu 67 kasus. Kemudian minggu 42 naik 100% menjadi 138 kasus, dan pada minggu 43 minggu ini naik 200% yaitu menjadi 343 kasus dengan 3 kematian. 3 kematian ini semua berusia lansia, yaitu umur 55, 60 dan 62 serta disertai komorbid. Ada yang penyakit gagal ginjal dan ada yang karena penyakit jantung. Peningkatan yang cukup drastis itu menyebabkan Balikpapan kembali dinyatakan sebagai zona merah dan masuk PPKM level 2. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Dinas Kesehatan Kabupaten Berau hingga Senin siang belum menerima laporan pasien gagal ginjal untuk anak. Berbagai antisipasi sudah dilakukan termasuk memberikan imbauan pada pemilik dan pengelola apotek agar tidak melayani penjualan obat sirop yang diduga memicu gagal ginjal pada anak. Agar imbauan ini dipatuhi, Dinkes akan menggandeng instansi terkait untuk rencana penarikan semua obat sirup yang terlarang edar. Kerjasama ini dimaksudkan agar tidak berujung proses hukum pada lembaga yang melakukan penarikan obat tersebut. Karena sampai hari ini belum ada kasus. Belum ada kasus, Pak ya? Kasus yang mudah-mudahan diharapkan tidak ada kasus gagal ginjal ini. Sudah imbauan sudah ke imbauan ke apotek-apotek sudah, Pak ya? Nah, ada rencana pengangkutan, Pak, untuk obat-obat sirup? Tentu kita untuk sementara di masing-masing di ditahan di apoteknya. Nanti kan kita bekerjasama dengan Balikpom. Balikpom nanti Dinas Kesehatan. Hanya kan tidak semena-mena kita kan nanti Balikpom kuat mungkin bekerjasama dengan keamanan dan sebagainya kan itu. Selain pemantauan di semua apotek, Dinkes juga meningkatkan pengawasan terhadap semua rumah sakit dan puskesmas. Tim medis diminta secepatnya melapor ke Dinkes jika menemukan indikasi gagal ginjal pada anak. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Antrean pembayar pajak kendaraan ini terjadi di Samsat Balikpapan Senin siang. Kantor ini ramai didatangi warga pemilik kendaraan karena hari itu adalah akhir program relaksasi pajak atau keringanan denda pajak yang sudah berlangsung 2 bulan. Warga menilai relaksasi tersebut sangat membantu meringankan bebannya. Akan tetapi sebagian warga tidak mengetahui jika program tersebut sudah dijalankan polisi 2 bulan terakhir. Beruntung di hari terakhir itu ia mendapat kabar terkait keringanan denda tersebut hingga ia cepat-cepat mendatangi Samsat. Sama abang? Iya, dia singgah ke bagian tilang dulu, ambil surat tilangan. Semua orang tahu ya Mas ya terkait adanya perpanjangan ini, apalagi kan infonya juga kurang luas, apalagi ada beberapa mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang nggak punya sosial media. Jadi memang pentingnya harus diperpanjang, apalagi adanya penumpukan di akhir ini gitu. Ramai banget, Mbak ya? Ramai banget, jadi yang harusnya dia itu nggak ikut kemudian jadi kan ikut terdampak, jadi nunggunya lama, jadi kayak padat aja gitu di dalam gitu. Tadi ngurus dari jam berapa, Mbak? Dari pagi. Dari pagi ya, ngantri nih? Ngantri. Kasih BPKB Samsat Induk Markoni Ditlantas Polda Kaltim Kompol Doni Dwija
menyatakan animo warga kian meningkat jelang berakhirnya masa relaksasi. Doni Wijaya menyadari tingginya antusiasme warga ini karena mereka tak ingin melewatkan kesempatan untuk mendapatkan keringanan pajak. Tidak seperti biasanya, artinya terjadi peningkatan masyarakat. Ya mungkin bisa di atas 50% dari hari biasa. Iya, dari hari biasanya gitu. Nah, itu memang kemarin itu seperti itu juga, Mas. Hanya memang pas sekarang ini kan karena agenda awal sampai dengan 31 Oktober. Ya. Tentunya masyarakat juga berharap mereka dapat keringanan dari relaksasi tersebut gitu. Terutama proses mungkin keringanan pajaknya ya, biasanya seperti itu, masalah BPNKB gitu. Senin sore didapat kabar jika relaksasi pajak yang seharusnya berakhir 31 Oktober 2022 diperpanjang hingga 28 Desember 2022. Perpanjangan ini diharapkan bisa dimanfaatkan warga untuk melunasi tanggungan pajaknya. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ulfolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 5 penimbun BBM bersubsidi di Samarinda ditangkap polisi bersama barang bukti. COVID-19 di Balikpapan kembali melonjak, 3 pasien meninggal akibat wabah tersebut. Pemkab Kutai Kartanegara kesulitan mencari investor untuk mengelola objek wisata Pulau Kumala. Pemakaman keluarga kesultanan di areal Museum Bati Wakal Gunung Tabur, Kabupaten Berau ini sekilas tidak ada yang mengkhawatirkan. Akan tetapi areal makam ini belakangan menjadi sorotan berbagai pihak karena areal makam ini kerap tenggelam saat air laut pasang tinggi. Wakil Bupati Berau Gamalis menyatakan perawatan makam kerabat kesultanan ini adalah tanggung jawab pemerintah kabupaten karena termasuk salah cagar budaya. Sebelum tindakan dilakukan, terlebih dahulu digelar pertemuan antara Pemkat dan kerabat kesultanan. Tujuannya membahas metode pembenahan serta titik-titik yang harus dibenahi. Kita mencarikan win-win. Kita berasal dari pihak keluarga, terus dari pihak pemakaman sendiri, kemudian dari dinas DLHK ya, dari DLHK lingkungan. Kita carikan itu kita. Salah satunya yang terendam benar. Kalau untuk fokus kita. Pembenahannya, Pak? Harus. Sekaligus itu dengan pembenahan. Artinya gini loh, ketika kita menaruh orang di situ, itu sudah include dengan pembenahan, jangan sampai hiburan itu biar timbul dan sebagainya. Kita buatkanlah aturan-aturan apa yang harus dilakukan oleh para penjaga pemakaman ini, gitu kan? Kita diatur style yang baik. Berarti ada sosial barat atau Iya, perubahan bisa. Kehebohan makam kerabat kesultanan ini berawal dari sebuah video yang direkam warga. Dalam video tersebut terlihat jika areal makam terendam air pasang. Kondisi makam seperti itu mengundang keprihatinan warga. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Inilah. Pulau Kumala ini merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kutai Kartanegara.
Akan tetapi pulau yang dilengkapi berbagai fasilitas itu tidak memiliki investor sebagai pengelola pulau. Wakil Bupati Kutai Kartanegara Randy Solihin menyatakan pemerintah kabupaten kini membuka kesempatan bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya. Nantinya para investor tersebut akan diberi keringanan, salah satunya dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi selama 2 tahun. Sampai hari ini belum ada yang deal, Mas, belum ada yang deal. Ternyata setelah kami telusuri, memang banyak calon-calon investor tersebut mundur karena memang ada beberapa kendala yang mungkin perhitungan secara B2B-nya, bisnis to bisnisnya tidak masuk. Padahal kami dari Pemkab dari awal sudah menekankan siapapun yang mau berinvestasi di Pulau Kumala, kami tidak akan menarik retribusi apapun dulu selama 2 tahun. Biarkan mereka berkembang, nanti setelah 2 tahun, setelah maju, usahanya maju, baru daerah mulai mengut retribusi sehingga menjadikan sebuah PAD di Kutai Kartanegara. Untuk menambah minat investor, pulau ini akan dilengkapi dengan wahana waterboom mini. Proyek untuk mempercantik Pulau Kumala itu dikerjakan dengan menggunakan APBD Kukar tahun 2023. Amir Hamzah dan Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Sekumpulan ikan barakuda, karang laut, penyu hijau, dan biota lainnya adalah pemandangan bawah laut menakjubkan di Pulau Maratua, Kabupaten Berau. Begitu indahnya pemandangan bawah lautnya menyebabkan pulau ini ramai didatangi penyelam dari berbagai penjuru negeri bahkan mancanegara. Penyelam mulai bisa merasakan sensasi tersebut di kedalaman 5 hingga 30 meter. Keindahan bawah laut Pulau Maratua diakui seorang penyelam yang sudah beberapa kali berkunjung. Ia mengaku tidak pernah bosan menyelam di pulau ini karena hampir semua titik penyelaman sangat menawan dan memanjakan mata. Luar biasa, hari ini kita diving 3 kali. Pagi kita turun di Kakaban Cave, itu luar biasa menurut saya, sebuah spot diving yang sangat bagus. Kemudian kedua kita turun di Kelapa Duari, di situ kita melihat treasure shark. Tapi kurang beruntung tadi pagi kita belum ketemu dengan objek utama tersebut. Dan terakhir sore ini kita turun di Fusilier. Nah, Fusilier menurut saya cukup bagus, terumbu karangnya sangat bagus, depannya juga sangat rapat. Kita menemukan barakuda di sana, kemudian juga ikan-ikan pelagik seperti giant trevally. Dan saya pikir salah satu spot yang sangat menarik untuk dikunjungi di Maratua. Meski pulaunya terbilang aman, namun instruktur selam di pulau ini tak pernah bosan mengingatkan para penyelam. Itu disampaikan agar tidak terjadi kondisi fatal saat menyelam. Yang perlu diperhatikan, yang pertama itu alat. Sebelum kita turun kita harus cek dulu semuanya. Terus yang kedua, mungkin kondisi tubuh, merasa fit atau seperti apa. Terus yang ketiga mungkin ya cek body atau bagaimana sebelum turun. Di Maratua ini kan ada beberapa tempat dive spot yang lumayan menentang lah. Maksudnya dalam artian menentang itu lumayan kencang arusnya. Jadi ada dive spot. Nah, biasanya kan kalau kita diving itu makin kencang arus makin bagus karena ikan lebih banyak. Selain Pulau Maratua, keindahan laut di Kabupaten Berau ini bisa juga dinikmati di lokasi lain, seperti Pulau Derawan, Kakaban, dan beberapa pulau lainnya. Anda tertarik? Coba saja datang ke pulau ini dan nikmati sensasinya.
Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.